Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, orang-orang Farisi dengan cepat menilai tindakan para murid Yesus. Mereka lebih jeli dalam menemukan kesalahan para murid Yesus daripada benar-benar melihat orang yang mereka amati. Saudara-saudari, visi perhitungan orang-orang Farisi tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan mengaburkan rasa kebenaran sejati mereka, dan mereka menjadi buta terhadap pribadi manusia di depan mereka. Mereka mengaku sebagai orang benar, namun mereka kurang dalam kasih yang mengatur dan menciptakan ruang untuk kebenaran sejati. Saudara-saudari, apakah hal ini terjadi pada diri kita? Mampukah kita melihat kekurangan di mata orang yang ada di depan kita, bukan hanya kekurangan secara fisik, tetapi juga lapar dan haus akan hal-hal rohani? Bisakah kita melihat melampaui tindakan mereka yang menentang semua gagasan kita tentang apa yang baik dan benar, untuk melihat apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan sebagai seorang hakim, tetapi dengan hati yang berbelas kasih? Saudara-saudari, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kekosongan yang kita alami di dalam hati kita sangat ingin diisi dengan sesuatu. Godaan yang besar adalah mengisinya dengan kepuasan yang mementingkan diri sendiri. Umat Kristiani yang berjuang untuk setia tergoda oleh kesombongan akan kebenaran diri yang lahir dari keinginan untuk membandingkan dan melihat diri mereka lebih baik atau lebih suci dari orang lain. Itu seperti orang Farisi yang menjelma di hati kita. Tetapi kebenaran sejati berusaha mengisi kekosongan dengan kasih Allah. Amal menjadi kebajikan utama yang membantu kita memprioritaskan nilai-nilai kita, mempertimbangkan kebutuhan yang lebih mendalam dari orang-orang di sekitar kita, dan di atas segalanya mencari kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, saat kita memandang salib, kita melihat kasih pengorbanan yang mengungkapkan diri Yesus dalam bentuk belas kasihan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan tidak dijalani demi pengorbanan, tetapi kadang pada kenyataannya adalah konsekuensi dari cinta. Dalam hal ini cinta yang diekspresikan sebagai belas kasihan. Orang Farisi menuntut pengorbanan tanpa memberikan belas kasihan. Mereka kehilangan esensi panggilan mereka sebagai penjaga hukum Tuhan. Diciptakan untuk membantu kita agar hidup sesuai dengan hati Tuhan. Dengan perintah tertinggi di depan semua, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudari, sebagai umat Kristiani kita dipanggil untuk diubah oleh Kristus yang mengandung arti mengasihi sebagaimana Dia mengasihi
siap berkorban demi belas kasihan dan amal kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati